Film dimulai dengan menceritakan masa kecil dari karakter utama kita yaitu Kim Hyun-soo. Sejak masih kecil dia gemar menonton film-film Bruce Lee. Dia bahkan menganggap sosok tersebut sebagai orang paling keren di dunia. 8 tahun kemudian Hyun-soo tumbuh menjadi pria yang tampan. Namun dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1978 dan pindah ke kota Seoul karena menurut prediksi tanah di kota itu bagus untuk investasi. Oleh karenanya Hyun-soo pun harus pindah sekolah dan berbaur dengan orang-orang kota yang songong. Ketika naik bus sekolah Hyun-soo dipalak oleh seniornya, namun bukan uang yang diminta melainkan ban kerah, dan ternyata ban tersebut wajib digunakan jika tidak mau dihukum. Hyun-soo baru tahu kalau sekolah barunya menerapkan sistem semi-militer. Alhasil dia pun kena mental setelah dimarahi oleh guru. Terlebih lagi SMA ini adalah sekolah khusus pria sehingga yang bisa dilihat Hyun-soo hanyalah laki-laki. Singkat cerita Hyun-soo pun akhirnya masuk kelas. Dia duduk di samping siswa bongsor bernama Ham Jae-bok. Jae-bok adalah siswa yang baik hati dan doyan makan. Tapi di balik itu dia adalah seorang penjual majalah dewasa. Siang harinya guru matematika mengadakan tes untuk kelas Hyun-soo. Namun dari semuanya hanya Hyun-soo yang bisa mengerjakan soal dengan benar, alhasil guru pun emosi. Tapi walaupun bisa mengerjakan soal, Hyun-soo tetap harus menjalani hukuman karena sekolah ini menjunjung tinggi rasa solidaritas. Para siswa pun disuruh lari mengelilingi lapangan. Anehnya justru Hyun-soo yang paling bersemangat menerima hukuman. Dia berlari dengan sangat cepat dan finish di posisi pertama. Keesokan harinya Hyun-soo dipalak oleh Jik-sae. Dia adalah preman kelas yang suka menusuk orang dengan pulpen, akan tetapi Hyun-soo masih bingung dengan situasi itu. Alhasil Jae-bok pun menjelaskan kepadanya kalau Jik-sae menjadi ODGJ setelah tidak naik kelas. Pulangnya dari sekolah Hyun-soo terpana saat melihat gadis cantik dari SMA wanita, dan dia sangat ingin berkenalan dengannya namun Hyun-soo adalah pria yang pemalu. Pada akhirnya dia tidak sempat berkenalan sampai bis sekolah kembali melaju. Ketika sampai di rumah Hyun-soo dilarang untuk santai karena sang ayah menyuruhnya untuk berlatih taekwondo. Dia tidak punya pilihan lain karena ayahnya adalah seorang ahli bela diri dan ingin mewariskan ilmunya kepada Hyun-soo. Meskipun begitu dia tidak begitu suka dengan ayahnya yang sering menggunakan kekerasan saat mendidik anak. Akhirnya Hyun-soo sering mencari pelarian terutama dengan membaca buku Bruce Lee atau berlatih dengan double stick miliknya. Beberapa hari setelah itu Hyun-soo kedatangan gangster sekolah yang bernama Jong-hun. Selain menjadi gangster dia juga merupakan anggota OSIS yang berkuasa. Di sini dia hendak memanggil siswa yang ketahuan keramas di tempat cuci tangan. Namun siswa itu dibela oleh Wo-sik yang merupakan siswa paling brutal di kelas tersebut. Setelahnya dia tiba-tiba membuka tas Jae-bok saat orangnya tidak ada di kelas. Hyun-soo yang melihat itu pun langsung menegurnya. Tidak terima dengan tegurannya dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke wajah Hyun-soo. Melihat perkelahian tersebut Wo-sik pun marah kepada siswa itu. Dia sangat membenci dengan pembulian, dan kalau dia membuli Hyun-soo lagi maka musik akan menguburnya hidup-hidup. Sementara itu Jae-bok berterima kasih kepada Hyun-soo yang telah menjaga tasnya. Untuk balas budi dia memberikan majalah dewasa secara gratis. Namun sialnya hari itu ada inspeksi dari pihak militer. Mau tidak mau Hyun-soo dan Jae-bok pun terpaksa menerima hukuman. Suatu hari tim basket Wo-sik sedang bertanding melawan tim basket Jik-sae. Pertandingan itu berlangsung sengit tapi salah satu pemain di tim Wo-sik mengalami cedera parah. Wo-sik pun langsung mengajak Hyun-soo untuk bergabung. Dia bermain dengan sangat bagus dan sejak dia masuk ke lapangan tim Wo-sik terus mendapatkan poin kemenangan. Untuk merayakan kemenangan Wo-sik mentraktir makan teman-temannya. Tidak hanya itu Wo-sik juga mengajak mereka untuk joget di warung tersebut. Kencur di warung mereka berpura-pura menjadi anak kuliahan agar bisa minum dan merokok. Lalu saat malam sudah larut Wo-sik tiba-tiba membawa beberapa gadis ke meja Hyun-soo dan yang lainnya. Sontak mereka pun langsung kegirangan. Namun karena Hyun-soo berasal dari kampung dia tidak terbiasa dengan pergaulan kota yang barbar. Ketika malam sudah larut mereka pun berdansa dengan para gadis. Tapi karena sudah mabuk kelakuan mereka pun sulit dikendalikan, terutama Jae-bok yang terlibat perkelahian dengan seorang wanita dan kawan-kawan pun ikut kena imbasnya. Mereka dikejar oleh para gangster yang berjaga di sana. Untungnya Wo-sik dan Hyun-soo bisa melarikan diri. Sejak malam itu mereka berdua menjadi sahabat baik. Wo-sik kemudian memberi saran pada Hyun-soo agar dia mau melawan para pembuli, sebab dia tahu kalau Hyun-soo sebenarnya bisa berkelahi. Setelah menjadi teman Wo-sik Hyun-soo merasa lebih aman di sekolah. Dia juga lebih sering tertawa setiap kali melihat tingkah Wo-sik dan teman-temannya yang lucu. Pulangnya dari sekolah Hyun-soo naik bus bersama Wo-sik dan Jae-bok.
Di sini dia kembali melihat gadis cantik yang dia sukai, akan tetapi gadis itu diganggu oleh seorang preman. Hyun tidak tinggal diam, dia memutuskan untuk membela gadis tersebut. Terlalu sopan, akhirnya Woo-sik pun turun tangan dan dia langsung membrutal kepada si preman itu. Alhasil mereka pun berbaku hantam di dalam bus. Hyun-soo dan kawan-kawan terpaksa kabur karena kalah jumlah. Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Woo-sik berlari dengan Jae-bok sedangkan Hyun-soo harus menjaga si gadis cantik. Sayangnya mereka berdua ketahuan oleh si preman itu. Utnungnya Woo-sik langsung datang membantu mereka berdua. Setelahnya gadis itu berterima kasih dengan mentraktir. Dia pun memperkenalkan diri dengan nama Kang Hyun-jo, dan dia adalah siswi senior di SMA wanita. Di titik ini Hyun-suk merasa senang bisa berkenalan dengannya. Tapi sepertinya Woo-sik juga menyukai Hyun-ju. Dia bahkan berani mengajaknya ke warung. Hyun-soo pun terpaksa mundur sebab dia tidak mau merusak persahabatan hanya karena seorang gadis. Keesokan harinya saat Hyun-soo dan Woo-sik sedang makan siang, tiba-tiba anak buah preman memanggil mereka. Di sini terungkap bahwa preman tersebut merupakan anggota gangster di luar sekolah. Dengan terpaksa Hyun-soo dan Woo-sik pun menerima hukuman dari mereka. Namun lama-kelamaan Woo-sik merasa muak dan memutuskan untuk melawan. Akibatnya Woo-sik dan Hyun-suk pun dikeroyok hingga babak belur. Selepas kejadian tersebut mereka berdua dihukum oleh pihak sekolah. Tapi berkat bantuan ibu Woo-sik mereka tidak jadi diskors, dan karena sang ibu adalah artis TV akhirnya Woo-sik juga menjadi terkenal di sekolah dan disegani oleh teman-temannya. Beberapa bulan kemudian Hyun-soo dan Woo-sik kembali makan di warung setelah menjalani kesibukan di sekolah. Saat sedang makan Hyun-soo bertanya kepada Woo-sik tentang hubungannya dengan Yeonju. Tapi Woo-sik terlihat tidak senang karena dia telah ditolak oleh gadis tersebut. Sontak Hyun-soo pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekati Yeonju. Setiap hari dia berusaha mendekatinya tapi tidak pernah berani untuk PDKT hingga suatu hari Hyun mulai membuka hati kepada Hyun-soo. Mereka berdua pun menjadi sering bertemu. Sejak PDKT dengan Yeonju, Hyun-soo sering salting dan dia menjadi tekun berlatih gitar karena Yeonjuk menyukai pria yang bisa bermain musik. Oleh karenanya Hyun-soo ingin membuktikan bahwa dirinya adalah pria idaman. Dia bahkan berniat untuk ikut kompetisi gitar. Siang harinya para murid belajar tentang sejarah Korea. Akan tetapi Woo-sik merasa bosan dan ingin membaca sesuatu. Akhirnya dia meminjam komik milik temannya yang dibeli dari Jae-bok. Sayangnya dia ketahuan oleh Pak Guru dan Woo-sik pun dipukul berkali-kali. Namun karena tamparan Pak Guru sangat brutal, Woo-sik pun keceplosan dan mengatakan kalau komik itu adalah milik Jae-bok. Akibatnya Jae-bok disuruh mengunyah dan memakan komik tersebut. Setelah kejadian itu Jae-bok merasa terhina di depan orang-orang. Di sisi lain Woo-sik tidak mau meminta maaf kepada Jae-bok. Alhasil Hyun menjadi penengah bagi keduanya. Tak berselang lama tiba-tiba Woo-sik mengembalikan payung memiliki Hyun-soo yang pernah dipinjam oleh Yeonju. Di sini Woo-sik mengatakan kalau dia sudah resmi berpacaran dengan gadis tersebut. Mendengar itu Hyun-soo pun merasa sangat sedih. Melampiaskan kesedihannya Hyun-soo pergi ke sasana taekwondo dan meninju samsak sepuasnya. Suatu hari Hyun-soo dan Woo-sik belajar bersama di tempat les Sonju. Namun yang dilakukan Woo-sik hanyalah tidur. Dia sebenarnya tidak suka belajar, dia melakukan itu demi hubungannya dengan Yeonju. Beberapa saat kemudian Yeonju datang untuk memberi kado ulang tahun kepada Woo-sik. Hyun-soo pun merasa cemburu dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi dan membiarkan sahabatnya berpacaran. Malam harinya Woo-sik dan Yeonju mengajak Hyun-soo ke warung. Di tempat tersebut Hyun-soo hanya bisa diam sambil melihat mereka menari, dan setelah merasa muak Hyun-soo pun akhirnya pulang. Sepulangnya dari sana Hyun-soo mampir ke warung. Tidak hanya makan, Hyun-soo juga curhat kepada penjual soto dan dia merasa prihatin dan ingin membantunya. Dia akhirnya mengajak bercumbu di warung, tapi Hyun-soo pun menolaknya. Seminggu kemudian Hyun-soo dan Woo-sik bertemu lagi dengan Jae-bok yang baru masuk setelah diskors. Namun dia bersikap sombong karena telah bergabung dengan gengnya Jiksai. Di sisi lain dia terlibat cekcok dengan Jiksai. Tapi kali ini Jiksai terlihat sangat marah. Mereka berdua pun bersetegang sampai akhirnya Jiksai meninju dan menginjak-injak dirinya. Melihat keributan tersebut Hyun-suk pun tidak tega dengan siswa itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membela walaupun dia harus terkena pukulan dan berhasil memisahkan keduanya. Sementara itu Woo-sik menegur Jiksai agar tidak macam-macam di kelasnya. Dan jika hal itu terjadi lagi dia tidak akan segan untuk menghajarnya. Setelah insiden tersebut siswa terlihat keluar dari ruangan BP dengan keadaan babak belur. Dia yakin kalau dirinya dilaporkan oleh murid bernama Sung Jon yang merupakan anak jenderal. Walaupun begitu siswa itu tetap membrutal di dalam kelas dengan menusuk kepala Sung Chun dengan pulpennya. Akibatnya guru dimarahi oleh kepala sekolah karena tidak bisa mendidik.
selain itu pihak sekolah juga akan segera mengeluarkan siswa itu. Di sisi lain Hyun-soo yang sedang bersepeda tidak sengaja melihat Woo-sik dan Yeonju yang sedang cekcok, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Keesokan harinya petugas militer sekolah melihat siswa itu yang sedang molor di kelas. Tapi dia tidak peduli karena dia akan segera dikeluarkan dari sekolah. Mendengar ucapan itu si petugas pun memukulnya dengan tongkat, dia yang merasa muak dan marah sampai tidak terkendali. Petugas itu pun kewalahan saat Supri mengamuk. Karena banyaknya insiden kekerasan pihak sekolah pun membuat aturan baru. Para siswa akan dipindahkan kelasnya berdasarkan nilai rapor masing-masing. Di sini Hyun-soo mendapat teguran dari guru karena nilainya terus menurun. Sepulangnya sekolah Hyun-soo tidak sengaja bertemu lagi dengan Yeonju. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol di warung. Lalu gadis itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pulpen. Dia ingin meminta bantuan Hyun-soo untuk mengembalikan pulpen tersebut kepada Woo-sik. Sebagai pria yang baik Hyun-soo pun memenuhi permintaan si Yeonju. Dia memberikan pulpennya kepada Woo-sik. Namun bukannya diterima dengan baik, pulpen tersebut justru dirusak. Tidak hanya itu, Woo-sik juga menuduh kalau Hyun-soo telah selingkuh dengan Yeonju. Dan karena tidak terima, Hyun-soo langsung melayangkan pukulan ke wajah Woo-sik. Lalu mereka pun baku hantam. Gara-gara perkelahian kedua sahabat ini dipanggil ke ruang BP. Tidak hanya ditegur saja, mereka juga disiksa sampai kesakitan. Malamnya Hyun-soo mendengarkan radio sambil mengobati lukanya. Kemudian dia mendengar surat dari Yeonju yang disiarkan langsung oleh pembawa acara. Karena surat itu Hyun-soo semakin bersemangat untuk mendapatkan Yeonju. Dia pun langsung tancap gas dan berjanji akan mengajak gadis itu jalan-jalan sambil bermain gitar. Tanpa membuang banyak waktu Hyun-soo langsung menepati janjinya. Di hari Minggu mereka berangkat naik kereta api lalu menyanyikan lagu. Sementara itu hubungan antara Woo-sik dan Jae-bok semakin merenggang. Keduanya sering terlibat cekcok hingga akhirnya Jae-bok dendam kepada mantan sahabatnya tersebut. Saking dendamnya dia tega membawa air keras untuk disiramkan ke badan Woo-sik. Untungnya Woo-sik bisa menghindar dengan sangat cepat dan Woo-sik langsung mengamuk. Ketika dipukuli, Jae-bok diam-diam mengambil cutter untuk menusuk kaki Woo-sik. Beberapa saat kemudian Jik-sae turun tangan dengan mengajak Woo-sik berduel. Mereka berdua pun pergi ke atap sekolah bersama dengan puluhan siswa lainnya. Tanpa banyak basa-basi keduanya langsung jual beli serangan. Sayangnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Jik-sae yang ternyata sangat brutal. Hyun-soo yang melihat Woo-sik tumbang akhirnya menuntun sahabatnya sampai ke dalam kelas. Sejak hari itu Woo-sik memutuskan untuk menghilangkan dan tidak pernah kembali ke sekolah. Menurut gosip dia kabur bersama seorang gadis dan semua orang mengatakan kalau gadis itu adalah Yeonju. Hyun-soo namun tidak mempercayainya. Walaupun begitu faktanya Yeonju juga ikut menghilang. Hyun-soo tidak pernah bertemu lagi dengannya dan hidupnya kini menjadi kacau, terutama di rumah dia sering diamuk oleh ayahnya karena nilai sekolah yang turun. Berniat untuk bundir namun entah kenapa dia tidak berani melakukannya. Singkat cerita, keesokan harinya Hyun-soo menjadi sosok yang pendiam. Dia tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Selain itu dia juga tidak takut dengan Jik-sae. Walaupun diganggu terus-menerus, sebenarnya Hyun-soo sangat ingin menghajarnya. Tapi kemampuannya masih kalah jauh dari gangster sekolah itu. Untuk bisa menang, Hyun-soo memutuskan untuk mempelajari jurus-jurus Bruce Lee dan melatihnya setiap hari. Dia juga akhirnya membeli double stick untuk dijadikan senjata. Setelah latihan selama berbulan-bulan, Hyun-soo akhirnya siap untuk berkelahi dimanapun dan kapanpun. Di sisi lain ada siswa bernama Chita yang sangat membenci Jik-sae. Saking bencinya dia nekat melempar kotak susu ke kepalanya. Dia pun langsung naik ke lantai atas dan mencari pelakunya. Tapi Jae-bok berusaha membela Chita sebagai teman sekelas. Alhasil dia pun dihajar habis-habisan oleh anak buahnya. Melihat Jae-bok dikeroyok, Hyun-soo pun tidak tega. Dia langsung mengajaknya untuk berduel di atap sekolah. Namun saat sedang naik ke atap, Hyun-soo tiba-tiba menyerangnya dengan double stick. Berkat latihannya, kemampuan Hyun-soo pun bertambah brutal dan menjadi sangat beringas. Dia memukulinya tanpa ampun sampai gangster sekolah itu kewalahan. Tidak hanya dia yang dibuat ketar-ketir. Anak buahnya juga babak belur di tangan Hyun-soo padahal mereka bermain keroyokan. Setelah kejadian itu semua orang di sekolah menjadi takut kepadanya. Bahkan guru dan petugas keamanan langsung ciut ketika Hyun-soo sedang mengamuk. Keesokan harinya Hyun-soo dan sang ayah pergi ke rumah sakit untuk menemui orang tua Jik-sae. Di sini Hyun-soo dipaksa meminta maaf karena telah membuatnya dan kawan-kawan masuk rumah sakit. Tidak hanya itu, dia juga disebut sebagai monster yang mengerikan. Ayah Hyun minta maaf kepada mereka. Tidak seperti biasanya, sang ayah kali ini tidak marah kepada Hyun-soo padahal dia telah dikeluarkan dari sekolah dan terancam di penjara setahun.
Kemudian Hyun-soo kembali belajar untuk mendapatkan ijazah SMA agar dirinya bisa berkuliah. Di tempat belajar dia juga bertemu dengan Jae-bok yang sama-sama dikeluarkan dari sekolah. Saat sedang mengobrol, Jae-bok mengatakan kalau dia melihat Hyun-ju di tempat itu. Melihat Hyun-ju di bas kota sama seperti pertemuan pertamanya dengan gadis itu, mereka berdua pun saling menyapa dengan sangat canggung. Di akhir film, Jae-bok mengajak Hyun-soo untuk menonton film Jackie Chan. Namun Hyun-soo tetap setia kepada film-film Bruce Lee, lalu film pun berakhir.